Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, untuk sore hari ini kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85. Semoga semua sehat-sehat ya. Walaupun kita rutin seminggu 3 kali, tapi mudah-mudahan nggak ada bosan ya, nggak kan ya, nggak bosan kan ya? Soalnya khawatirnya bosan gitu, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak bosan gitu ya, kita bisa sama-sama silaturahmi di sini dan terus bertambah yang ikut atau partisipannya gitu. Pada kesempatan kali ini seperti biasa lumayan ada berapa orang ini, baru 11 orang, dan ada kehadiran dari Stefanis Om Agus Purnomo. Selamat sore Om Agus. Ya Mbak. Selamat bergabung ya Om. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, ditunggu masukan-masukannya ya Om. Oke, baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai tema berubah atau kalah. Nah, saya juga bingung nih. Apa sih tema berubah atau kalah? Nih kita main apa nih? Main games apa nih ya? Oke. Sebagai pembicaranya teman kita juga, ya memang ini temen dulu nih agak sangar orangnya ya. Waktu di SMA 7 orang takut karena bentar-bentar gepak gitu kan, taekwondonya keluar tuh jurusnya tuh gitu kan. Ya mungkin sekarang agak lebih kelihatan lebih berbeda, lebih sabar gitu ya, lebih kalem gitu kan. Oke, Zulfi Agustian, kita biasanya dulu manggilnya Zulak. Sedikit ya saya sampaikan mengenai Zulfi Agustian. Lahir di Jakarta 5 Agustus 66, sudah menikah, memiliki 2 anak. Hobinya taekwondo. Wah, ini olahraga semua nih. Ini kayak Mona nih sebenarnya. Taekwondo, sepeda, jogging, golf. Lalu pernah melalui hobi olahraga yang ditekuninya sejak SMA, kita tahu ya, taekwondo. Beliau kuliah mendapat beasiswa ya sebagai atlet taekwondo. Betul ya, Om? Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Oke. Lulus dari Pidana S1 Manajemen Perbankan tahun 91, aktif di organisasi PBTI ya dari 2015 hingga 2020, lalu juga di Gerakan Desa Emas. Ya, sedikit saya agak tahu nih Gerakan Desa Emas. Oke. Terus dengan pengalaman pekerjaan yang sudah malang melintang di perbankan ya, ini CV-nya panjang sebetulnya, tapi kayaknya nggak ada waktu nih kita untuk bacain segini panjangnya. Saya singkat aja, malang melintang di perbankan, funding, terus tadi sempat saya tanya, jangan-jangan di pasar forex nih, di trader, investor gitu, tapi nanti bisa dijelasin sendiri deh sama Om Zulak ya. Sekarang kegiatannya mengajar, ada bisnis dealer motor gelis, travel umroh dan haji, dan ada juga usaha kios minuman makanan di stasiun MRT. Aktif juga di PT Pasca Pro Learning Center dan di PT Perjana Bagaskara Jakarta sebagai founder dan trainer. Terus untuk Ngobar Altu 85 kali ini kita akan ambil tema yaitu berubah atau kalah. Nah, sebenarnya apa sih gitu? Saya tanya apa ya? Tujuannya apa sih gitu? Nah, Om Zulfi cerita bahwa ini bercerita tentang perjalanan hidupnya, katanya dari 0 sampai puncak, katanya gitu. Saya nggak ngerti nih gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengar aja langsung dari Zulfi Agustian. Ya, silakan Om Zulfi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Altu Angkatan 85, kita bersilaturahmi di sore ini pada saat bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan, di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, keberkahan, panjang umur yang berkah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya ingin sharing tentang kenapa sih orang perlu motivasi gitu loh dalam hidup gitu.
Nah, kebetulan perjalanan hidup saya tuh banyak melihat, banyak bertanya, banyak meniru, banyak mengcopy paste dari orang-orang sukses gitu loh. Kenapa sih orang itu seperti itu? Oh, kenapa sih orang ini seperti ini? Yang cocok buat saya ambil, yang nggak cocok saya tinggal. Karena karakter orang beda-beda, style orang beda-beda. Tapi alhamdulillah, apa yang saya lakukan dengan saya berkomitmen gitu ya tentang perubahan ini, ya hasilnya sudah mulai ada lah kelihatan gitu, untuk minimal untuk keluarga saya, keluarga besar saya, sahabat, tetangga, teman-teman lah gitu. Nah, jadi kenapa saya ambil judul berubah atau kalah? Karena memang pada prinsipnya kalau kita nggak mau berubah, ya kita kalah gitu loh. Jadi mohon maaf, kita akan coba ya dari awal kita mau coba ini ya, motivasi pendorong perubahan. Jadi hidup ini tuh memperlihatkan ada hal-hal yang bisa kita rubah, tapi juga ada hal-hal yang sudah dengan sekuat tenaga kita untuk merubahnya, tapi hasilnya tetap saja tidak berubah. Pernah ngalamin ya seperti itu ya teman-teman ya? Mau berubah, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap aja tidak berubah. Lalu ada seseorang yang tidak pandai berhitung, lalu dia pandai mengolah angka dengan belajar matematika. Lalu ada orang, ya, seseorang yang miskin, yang menjadi beban hidup orang lain, dia bisa berubah menjadi mandiri melalui usaha dan kerja kerasnya. Itu sudah ada itu di mana-mana tuh seperti itu. Orang bangkit dari kegagalan, kepurukan, dia berusaha berkeras, dia akan bisa mencapai titik yang dia inginkan. Pertanyaannya adalah, siapakah orangnya yang bisa merubah sosok yang sudah tua renta untuk kembali seperti bayi? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapakah orangnya yang bisa merubah nasi yang sudah menjadi bubur untuk kembali menjadi nasi? Nah, itu yang pertanyaan yang sekarang saya tanyakan kepada teman-teman gitu. Jadi, kebahagiaan hidup itu bukan dari kemampuan kita untuk mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Karena hidup ini tidak pasti. Kita tidak tahu 2 hari kemudian, sejam kemudian, kita nggak tahu. Jadi kebahagiaan hidup itu bukan pada kemampuan kita untuk mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tapi bahagia itu lahir dari benarnya. Saya ulang ya, bahagia itu lahir dari benarnya cara pandang kita, sikap kita, dan perbuatan kita dalam suasana yang tidak pasti. Jadi kita nggak tahu gitu loh, ke depan itu kita nggak tahu. Jadi sesuatu itu semua tidak pasti. Jadi bahagia itu lahir ya dari cara pandang kita, ya, cara berpikir kita, sikap kita, perbuatan kita dalam situasi keadaan yang serba tidak pasti. Ternyata ketika kita ingin berubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan membuka jalan-jalan untuk kita meraihnya. Ya, untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, persoalannya nih di sini nih yang sering terjadi nih, yang pernah kita, teman kita atau saudara kita atau tetangga kita, apapun di kantor kita, persoalannya cuma satu nih, yang kali terjadi ketika kita berniat untuk berubah, tapi kita tidak pernah berkomitmen pada diri kita untuk menuntaskan perubahan yang akan kita lakukan. Betul nggak? Jadi kadang-kadang tuh hari ini kita mau bangun subuh, kita mau tahajud nih jam 3. Tetap aja bangunnya jam 6, subuhnya telat. Oh, kita mau tahajud, bangunnya udah mendekati subuh. Itu udah biasa, itu manusiawi. Cuma itu tadi, komitmen dan konsistensi kita untuk niat kita itu kita luruskan seperti apa gitu. Ada satu hal yang membuat perubahan itu menjadi sempurna yang bisa kita lakukan. Apa itu? Ada yang tahu nggak?
Ya, ada satu hal nih yang membuat perubahan itu menjadi sempurna yang bisa kita lakukan, yaitu pendorong. Jadi, kita tidak pernah bisa berubah kalau kita tidak punya pendorong. Pendorong yang kuat, pendorong diri yang kuat. Kenapa kita harus berubah? Apa itu pendorong diri? Adalah jawaban dari why. Kenapa kita harus berubah? Selama kita tidak pernah mendapatkan jawaban itu dari kenapa, mengapa, why, mengapa kita harus berubah, maka jangan berharap ya kita tidak akan pernah pula melakukan perubahan dan menuntaskan perubahan tersebut. Jadi kenapa nih kita harus berubah? Why? Kenapa sih kita harus berubah? Oh, gue pengen kerja lebih baik lagi. Oh, pengen menjabat posisi seperti ini. Ya, pengen uang banyak, uang ada, pengen beli rumah, beli mobil. Itu kan harus ada why-nya gitu. Kenapa? Sementara iklim kita nih, ritme hidup kita nih, bangun siang, sholat telat waktu, berdoa juga enggak, puasa Senin Kamis juga enggak. Pendorongnya tuh enggak ada gitu. Nah, jadi ada contoh nih. Sekarang ada contoh. Halo? Sekarang ada contoh. Ya, ada cerita lah. Ada seseorang ya diminta ke Timor Leste. Contohnya Aris lah. Aris, lo ke Timor Leste ya, Aris ya? Siap. Nah, si Aris pasti nanya, ngapain Jul gue kesana Jul? Buat apa gue kesana Jul? Gitu. Tolong, Riz, lo berangkat ke Timor Leste, pesawat terakhir Garuda, bisnis kelas, pakai uang sendiri. Nanti di sana udah ada yang jemput, lo masuk hotel. Besok pagi jam 6 lo udah standby, lo bawa tustel lo foto matahari terbit di Timor Leste. Berani nggak lo berangkat, Riz? Kalau kayak begitu? Oke. Tapi pakai uang lo sendiri lo. Ya, Pertanyaannya pakai uang lo sendiri nih, pakai tiket, uang sendiri, hotel sendiri, lo berangkat ke Timor Leste. Oh, makan dulu, buka puasa. Sampai di sana, besok pagi lo bangun, habis sholat subuh lo bangun, lo Maaf tungguin ya. matahari terbit, lo foto. Kira-kira yang ada di otak lo apa, Riz? Dengan permintaan gue seperti itu? Lo pasti bilang, ngapain Jul gue kesana gitu loh. Udah pakai uang gue, udah hotel gue yang bayar gitu kan. Jadi sesuatu itu tuh akan dilihat dari pendorongnya. Ngapain? Mungkin Aris akan ngomong, Jul ngapain gue ke Timor Leste? Mungkin gue ke puncak atau gue ke sawah gue, lebih indah Jul pemandangannya. Ya, sambil ngopi, pisang goreng, lebih indah, nggak kalah indah ke sana. Mungkin di Ancol juga pantainya bagus, ya, matahari juga bagus. Ngapain gue harus jauh-jauh ke Timor Leste gitu loh? Ya, pertanyaannya ngapain gue kesana Jul? Nah, jadi jawaban atas nama why, mengapa kita harus berubah, menentukan tuh kita bergerak apa tidak. Ya, beda lagi nih. Kalau pertanyaannya begini, Mario, lo besok ke Papua, ya, lo ke Papua, berangkat pagi, pakai Garuda, bisnis kelas, ya. Pakai uang lo sendiri, hotel juga pakai uang lo sendiri. Di sana udah gue siapin uang 1 M cash buat lo. Kira-kira lo berangkat gak, Mario? Jawab. Kira-kira lo berangkat gak dengan gue suruh seperti itu? 1 M lo, gue kasih cash dalam koper udah ada di hotel. Mario ketawa doang, Mario. Kira-kira lo berangkat gak, Mario? Jawab, Mario. Buka yuk speaker. Berangkat. Nah, ini ketahuan nih orang yang mata duitan. Karena pas ada uang, dia berangkat. Karena dia sudah hitung, Mario sudah hitung. Ya, 1 M tiket ke Papua berapa sih? Garuda bisnis kelas. Hotel berapa sih? Tapi gue 1 M. Ya. Diambil dari 1 koper 1 M itu, lo masih untung banyak. Tapi menurut gue, ya inilah orang yang mata duitan gitu loh. Pendorongnya yang materi gitu loh. Oh, gue di sana udah disiapin duit gue, dikasih bonus gue, ada hadiah gue di sana. Gitu. Jadi ogah rugi ya. Jadi itu tadi. Jadi
apa ya? Karena ada materi, pendorongnya tuh kuat di materi, ya lu pasti berangkat gitu loh. Nah itulah yang gue bilang tadi, kenapa kita bergerak, karena pendorongnya beda. Haris tadi pendorongnya nggak ada, pendorongnya tuh nggak ada, gimmicknya tuh nggak ada. Riz lu berangkat, pakai uang, lu sendiri, hotel lu sendiri, sampai sana lu foto, lu pulang Riz, habis makan siang, habis breakfast lu pulang. Ngapain juga jauh-jauh pakai uang gue gitu kan? Nah, sekarang ada lagi yang ketiga ceritanya nih, ya. Jadi siapa sekarang mungkin adek deh, adek. Gua. Ya, adek disuruh berangkat ke Aceh. Ya, Dek, lo berangkat ya Dek ke Aceh. Ya, ngapain Jul? Di sana salah satu orang tua lo lagi sakit keras. Dia nyebutin tuh nama lo, adek mana gitu loh. Nah, lo berangkat gak? Pakai uang lo sendiri, pakai dana lo sendiri, pakai hotel lo sendiri, lo berangkat gak ke Aceh? Berangkat lah. Nah, ini pendorongnya beda lagi. Kalau Haris tadi pendorongnya juga nggak ada, Mario materi. Kalau ini pendorongnya spiritual nih, ya, anak yang berbakti kepada orang tua, spiritual gitu kan. Nah, jadi pendorong itu tuh beda-beda gitu loh. Orang bergerak itu tuh beda. Ya kita sama-sama tahu lah, ya. Pokoknya ada transportnya nggak? Kalau ada transportnya gue datang deh. Ada makannya nggak? Makan siangnya nggak? Ada, ya gue datang deh. Absen, duduk, ambil ngantuk-ngantuk, makan. Dapat uang transport. Tapi nggak dapat. Ya, hanya itu aja hidupnya gitu. Nah, jadi yang saya katakan di sini, ya pendorong itu tuh kita bagi jadi 3 aja lah ya. Pendorong materi, yang tadi, terus ada pendorong spiritual, ada pendorong emosional. Jadi pendorong hidup itu tuh ada 3, pendorong materi, ya, pendorong spiritual, dan pendorong emosional. Nah, sekarang kita cek satu-satu dulu ya. Pendorong materi. Orang bergerak itu mendorong, seperti halnya kita punya mobil tuh mogok. Halo? Motor tuh mogok. Nah sekarang di jalan Mbak. Kalau motor mogok, yang perlu mendorong Mbak di mana? Berapa orang sih? Yang punya motor pun juga sanggup untuk mendorong sendiri, itu sanggup. Sekarang kita naik lagi kelasnya. Kalau yang mogok itu mobil kecil, Karimun, perlu berapa orang sih untuk mendorong? Begitu juga seterusnya. Mobil, Alphard, Hiace, bis, itu perlu yang banyak untuk mendorongnya gitu. Nah ini kejadian sama gue nih, ya gue akan cerita sedikit lah. Jadi kenapa sih gue kepengen banget berubah? Nih mumpung ada Haji Monty nih, gue inget banget nih Pak Haji nih, waktu gue dulu nginep di rumah lo Haji Monty, waktu di Keramat, gue inget banget, ya, lo namain gue Gilang Ramadan, lo manggil gue Gilang Ramadan, Julfi Gilang Ramadan, ya, lo tau nggak Mon? Gue tuh di kamar lo tuh gue bengong Mon, gue ngeliatin sekeliling rumah lo, enak banget ya jadi orang kaya ya, kamar sendiri, ya. Ada tempat ini, tempat itu, kamar mandinya bagus, apa gitu, ada mobil. Itu gue tuh tengyang-nyang gitu loh, gue ngeliatin di rumahnya Monty itu, di kamarnya Monty itu. Terus gue sempet tidur, wah enak gitu kan. Nah, jadi gue mulai tuh di situ bangkit gitu loh. Waduh, gue kalau begini terus nih, gue nggak ada perubahan, gue bisanya cuma taekwondo, wah habis nih gue nih. Karena apa? Adik gue 3 cewek. Gue tinggal di Kebon Siri, di kampung. Ya, orang tua gue juga punya orang tua kaya gitu loh. Jadi gue mulai berpikir tuh pas dari pulang dari Monty itu. Gue ke rumahnya Ai Bule, Hari Julnardi. Begitu juga. Waduh enak banget ya jadi orang berada gitu ya. Punya uang, mau ngapa-ngapain, makan tinggal panggil Bi, makan gitu kan. Nah akhirnya kejadian di Perbanas. Jadi anak-anak alumni Perbanas tuh tau lah gue. Julfi itu tuh pernah nggak sih masuk kelas? Nggak pernah gue nggak pernah masuk kelas tuh gue nggak pernah. Tanya tuh Aji Ridwan Mas tuh temennya gue tuh, temen baik gue juga atlet tuh, ya. Jadi gue itu cuma masuk 2 mata kuliah Bud,
Dalam kuliah itu macam-macam dua mata kuliah. Pertama yang gue rajin masuk itu Pancasila. Yang kedua yang nggak pernah absen lagi gue tuh praktek Bank Mini. Pertama, kenapa gue praktek Bank Mini gue suka? Kenapa Pancasila gue suka? Karena Pancasila itu kalau kita bertanding itu Garuda di dadaku gitu. Ya, kok nama Garuda itu, nama negara gitu, kebanggaan gitu. Kenapa praktek Bank Mini gue suka ikut? Nggak pernah absen gue. Karena pakaiannya bagus. Pakai baju hem, pakai dasi, pakai sepatu pantofel, wah, itu kayak pejabat kita. Wah, hebat kita kan, oh rapi, jadi teller, jadi back office, kita jadi nasabah, kita jadi apa. Itu gue udah mulai gue tanamkan dikit-dikit gitu. Nah, akhirnya kejadian. Di Perbanas itu kan atlet nggak perlu masuk. Nilai tinggal suruh pilih, mau A, mau B, mau C. Nah, ya mohon maaf nih zaman gue, nilai gue A, B semua. Padahal gue nggak pernah kuliah, karena dosen tahu, oh ini atlet gitu. Nah akhirnya pada saat gue mau lulus, gue bingung bikin skripsi bagaimana gitu. Gue nggak ngerti. Komputer gue nggak bisa sama sekali, tapi nilai gue komputer gue A. Akuntansi biaya gue nggak ngerti, nilai gue A. Nah akhirnya apa? Gue mulai panik gue pas mau bikin skripsi itu. Akhirnya gue bayar orang. Bikinin gue skripsi dong, gue bayar waktu itu. Gue kasih sepatu, taekwondo, apa gue kasih lah. Mas kasih ya, Julfi ya, lu bikinin gue deh. Nah, pas masuk dengan skripsi, gue bingung gitu loh. Gue mau ditanya apa pun gue nggak bisa jawab gitu. Akhirnya apa? Pak Thomas bilang gini, Julfi, judul kamu apa? Moneter apa gitu? Uang mata uang ada berapa Julfi? Ada 2, uang giral dan uang kartal. Ya sudah, kamu lulus. Bukannya malah gue seneng, gue keluar diselamatin sama teman-teman, gue makin deg-degan gitu loh. Step berikutnya adalah gue harus kerja. Otak kosong, ilmu nggak ada, modal gue apa gitu loh untuk gue bekerja gitu loh. Nah di situ gue stres. Akhirnya lambat laun gue tinggalin tuh, gue minimalisasi dulu itu. Taekwondo gue abaikan dulu. Teman-teman gue ngilang dulu. Akhirnya gue cari temen yang pinter, yang memang dapat beasiswa ke Belgia. Gue belajar, namanya Lucky. Gue belajar dong cara bikin CV, ngelamar gimana sih? Gue pengen kerja, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris loh. Gue nggak bisa diajarin gue. Nah akhirnya gue ngelamar di Citibank. Orang dipanggil interview kan seneng ya. Gue keringet dingin. Gue bilang sama nyokap gue, mah nggak usah deh mah, nggak usah berangkat Vi, mama doain Bismillah. Gue udah ketakutan gue mau jawab apa gitu loh, gue ditanya gitu dengan nilai gue AB gitu kan, padahal itu bukan hasil gue gitu. Nah akhirnya masuk nih gue nih, kan kalau interview kan biasa tuh banyak ya yang ngumpul di depan itu ya, dipanggil satu-satu gitu kan. Julfi gue masuk, gue lihat jam, gue masuk, yang interview gue direktur personalia orang Batam. Gue duduk, oh Julfi ini ya, iya saya atlet, iya gini. Ditanya lah gue, akuntansi biaya B nih Pak, mohon maaf Pak, itu bukan hasil saya dikasih sama dosen saya Pak. Setiap ditanya nilai bagus, gue jawab, itu bukan Pak, itu dikasih sama dosen saya Pak, saya atlet Pak, di sana dapat dispensasi. Tahu nggak, interview tuh gue hampir 1 jam, dan akhirnya map gue tuh dibanting sama si personalia. Baru kali ini saya mendapatkan calon pegawai yang ditanya nggak ngerti apa-apa. Ini celana gue udah basah, celana dalam gue udah basah, semua basah, padahal tuh AC ruangan. Nah, akhirnya gue berpikir gini, ya sudahlah, ini pengalaman gue mau cepet-cepet pulang gitu loh. Pas dibanting, akhirnya kamu belajar apa? Saya belajar cuma 2 Pak, Pancasila sama praktek Bank Mini. Oke Julfi, ini hampir 1 jam kamu, ya. Baru kali ini gue ditunjuk-tunjuk gue. Tapi gue jawab, Pak kan saya bilang Pak, saya nggak bisa jawab, saya bilang. Yang menjadi tanggung jawab saya ngomong, ya praktek Bank Mini sama Pancasila. Ya sudah Julfi, mata uang ada berapa? Ada 2 Pak, uang kartal, uang giral. Itu bisa jawab, karena saya masuk kampus Pak, saya masuk kelas, saya tahu. Praktek Bank Mini saya nggak pernah ini. Ya sudah, sekarang terakhir, dia marah dengan gaya Bataknya itu kan. Sila ketiga Pancasila Pak, Persatuan Indonesia Pak. Yaudah kamu keluar, disuruh keluar gue. Udah keluar gitu, gue seneng kan, udahlah gue pulang lah. Nggak tahu gue dipanggil sama cewek, Julfi jangan pulang dulu, Julfi ke atas ke direksi. Mampus dalam hati gue, ini aja gue udah basah, ke direksi lagi kan, direktur utama lagi.
Singkat cerita, gue disuruh kerja. Julfi, minggu depan, hari Senin sudah kerja. Pak, bagian apa? Oh, saya nggak tahu, kamu nanti tanya personalia. Sampai di rumah gue bingung, bagian apa ya gue ya? Terus gue belajar apa gitu loh. Otak gue kosong, nggak punya keahlian apa-apa gitu. Nah akhirnya, lo tahu nggak gue di bagian apa? Di bagian ngelipet kertas. Statement rekening koran, statementnya untuk tagihan-tagihan kartu kredit tuh, suruh ngelipet gue. Jakarta Timur, Haris, Rahman, Jakarta Timur, gue masukin ampul kaca, gue double tip, cekrek, gue masukin karet, kurir, nih Jakarta Timur. Gue sakit hati tau gak gue di situ. Gila ya, S1 suruh ngelipet kertas. Anak SD, anak SMP juga bisa kerjaan kayak begini. Nah akhirnya gue cari strategi lagi, gimana caranya nih gue bisa nggak ngelipet kertas gitu loh, gue bisa belajar gitu. Akhirnya gue ngajukan diri untuk gue training. Setiap training gue ikutin. Duduk paling depan, nanya paling sering nanya. Nah akhirnya gue main tenis, gue main golf sama bos-bos. Masuklah Bang Bumi Putra, bos-bos itu ditarik. Gue bilang sama bos, gue ikut dong. Ya udah Julfi ikut. Tapi Julfi nanti jadi supervisor. Oh saya nggak mau Pak, kalau jadi ngelipet kertas lagi saya nggak mau. Nah akhirnya pada saat kita mau berubah untuk belajar sama orang, learning by doing gitu ya. Gue yakin bisa, gue aja bisa yang otak gue kosong. Gue belajar sama si A, gue catet pakai buku, cara gunain komputer, on off-nya, colokinnya di mana, ini gimana. Gue tulis di situ manual. Gue ke tempatnya Haris, Riz bisa gue bantuin nggak? Oh bisa nih Julfi, nge-file, gue nge-file. Riz tolong input, ya udah Julfi input. Akhirnya dengan begitu pun bisa gitu loh. Nah jadi itu yang berhubungan dengan materi, karena gue pengen punya uang gitu loh. Gue pengen punya banyak uang, gue pengen punya rumah, gue pengen berkeluarga gitu loh. Nah, gue harus berubah gitu loh. Dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Nah, cari taunya bagaimana? Ya nggak usah malu, gue nggak usah gengsi. Gue nanya sama Haris pun juga, gue cuek. Toh, gue nggak mengerugikan Haris gitu kan. Yang gue tanya adalah ilmu gitu. Dan ilmu itu kan harus berbagi gitu. Nah, itu yang bersifat mendorongnya materi. Ada lagi pendorong yang sifatnya emosional. Jadi gini, kita pernah ngerasain lah ya. Pada saat kita menabung, kita kerja nih ya, kita nabung nih duit. Tiap hari kita nabung nih. Kita berpikir, beli rumah lah, RSS aja lah, yang Perumnas aja lah, kita nabung nih. Udah buka-buka brosur, kita nabung. Nah, pada saat bersamaan, ya, pada saat nabung nih, kita udah mau beli eksekusi rumah, orang tua kita nih di Jogja nih, telepon. Kering, kita angkat, wah bokap nih. Assalamualaikum, Pak, apa kabar? Baik. Iya nih, ibu kamu udah seminggu ini nih sakit-sakitan, ya. Disuruh dokter rawat di ICU. Bapak nggak ada duit. Gimana nih Julfi? Bapak pusing nih. Ibu harus masuk ke ICU, harus rawat inap. Gue ambil nggak uang yang gue tabung buat beli rumah? Gue ambil, uang itu gue ambil. Aduh, baru mau beli rumah, ada aja nih masalah nih. Nyokap sakit, mau masuk di ICU nggak punya duit. Gue ambil ke bank, gue transfer ke bokap. Ya sudahlah. Nah itu pendorongnya emosional tuh. Jadi kita sebagai anak sama orang tua, ya itu berbakti kan, emosional kita muncul gitu. Ya udahlah, rumah belakangan aja deh, kontrak dulu lah. Ntar kita nabung lagi lah, yang penting selamatin dulu orang tua. Nah, lalu yang ketiga, pendorongnya itu adalah pendorong spiritual. Ini ada nih contohnya nih, hakim nih. Hakim pengadilan. Dia memutuskan nih, ketua hakim. Ada cerita. Tiba-tiba ada pengacara di Indonesia yang paling top. Dia punya klien, punya nasabah tuh yang kelas kakap gitu. Dan kebetulan persoalannya, masalah hukumnya ini masalah hukum besar gitu, korupsi gitu. Akhirnya si hakim ini dideketin sama pengacaranya. Selamat siang Pak pengacara. Oh selamat siang, ada apa ya? Oh nggak boleh lo ngomong-ngomong begini. Enggak Pak pengacara. Saya cuma mau nitip nih Pak Hakim. Ini klien saya, orang ternama, orang terhormat. Tolonglah, dibantulah putusannya. Ini ada uang nih, 2M. Nah, pada saat disodorin uang 2M, si hakim ini nih lagi berkecamuk nih otaknya nih, di belakang otak lagi berkecamuk nih, lagi greedy gitu loh. Ya. Pertama, dia lagi mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Itu pertama, dia perlu biaya. Kedua, dia harus melunasi cicilan mobil.
cicilan mobilnya masih banyak juga nih. Dia beli Mercy gitu. Aduh. Yang ketiga, tetek bengek gitu, masalah-masalah rumah lah. Waduh, gimana nih? Gue ambil nggak nih uang 2M nih? Sogokan ini nih. Putusannya gue buat ringan aja. Nah, karena si karena si hakim ini punya spiritualnya tinggi, ilmu keagamaannya juga dia tinggi, dia sholatnya rajin, dia ngerti agama. Akhirnya uang itu diambil nggak sama dia? Padahal waktu bersamaan tuh dia lagi butuh uang itu buat anak sekolah ke luar negeri, buat cicilan mobil dia mau lunasin, buat istrinya, buat segala macam lah. Akhirnya dia ngomong dalam hati, nah kalau papa ambil uang ini, kamu bisa berangkat ke luar negeri, hidup di sana pun kamu tidak berkah, kamu juga tidak nyaman di sana. Ya, dia nggak akan ngomong saya ambil nih nak uang, nggak. Dia nggak akan berkah. Kalau saya lunasin ini mobil, mungkin mobil ini juga nggak berkah saya pakai gitu loh. Nah, persoalannya adalah dia punya pendorong spiritual, dia punya tingkat agamanya dia tuh sangat bagus gitu, bahwa ini uang haram, ini uang sogokan yang nggak boleh dia ambil gitu. Nah, jadi kalau dia bersabar pasti akan bisa. Kalau dia nggak sabar, uang itu diambil, dia langsung kasih buat anaknya. Nah, itu dorongan spiritual itu yang terakhir. Jadi maka seseorang itu kalau dia mau bergerak, sorry, aku potong. Kita kan formatnya 15 menit. Ya, ya, sebentar lagi selesai. Oke. Ya, sebentar lagi selesai, karena tadi mulainya agak telat kan, 10 menit ya. Ini sebentar lagi selesai. Oke. Silakan. Jadi pendorong itu ada 3 ya, pendorong emosional, pendorong materi, dan pendorong spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siap nggak nih kita untuk berubah nih? Biarpun umur kita ini kan udah umur yang sudah masuk udah masuk kategori uzur lah gitu ya, udah masuk kepala 5 lah gitu. Nah, pertanyaan saya nih, di sisa umur kita nih sekarang, siap nggak nih kita berubah untuk hal-hal yang dari kecil aja, hal-hal kecil gitu ya, terutama untuk anak cucu kita ya, supaya on the track anak kita, cucu kita kalau dia berkeluarga jangan seperti kita yang sudah kadung udah kebablasan nih kita ya. Jadi generasi kita yang di bawah ini seperti itu. Nah, jadi seperti cerita katak yang direbus. Ini penutup nih, katak yang direbus. Ada yang pernah dengar nggak cara merebus katak? Nah, jadi gini. Pertama, kalau kita mau berubah, apa dulu yang mau kita rubah? Pikiran kita. Karena pikiran kita tuh seperti parasut. Nah, kalau orang tentara terjun payung, kalau parasutnya nggak kebuka, jatuh ya mati dia. Nah, begitu juga pikiran. Kalau pikiran kita nggak terbuka, ya dengan hal-hal baru, dengan IT, dengan ya kekinian lah ya, yang mudah canggih begitu ya, kita harus ikuti gitu. Nah, itu kita nggak ketinggalan di situ. Nah, untuk katak yang direbus, caranya bagaimana? Nggak bisa katak kita masukkan dalam posisi air itu mendidih. Karena kalau air itu sudah mendidih, katak kita cemplungin, katak itu loncat-loncat. Dia akan loncat gitu katak itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita ambil panci, kita masukin air, masukin katak itu ke dalam panci yang ada airnya. Katak itu berenang di situ. Berenang dia, tenang gitu. Baru kita nyalain kompornya pelan-pelan. Nah, katak itu nggak tahu kalau dia tuh lagi direbus. Nah, begitu juga kita. Kalau kita nggak mau berubah, ya seperti nasib katak itu. Kalau kita nggak mau berubah mengikuti zaman, ya kita akan ketinggalan, akan terlindas oleh zaman. Itu aja penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru ya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya atau mau kasih pendapat mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Om Tuti. Om Agus kali mau kasih pendapat, Om, silakan. Oh, yang lain dulu belum? Yang lain belum? Yang lain dulu. Ya, gini, tadi ada 2 pertanyaan tadi. Julak nggak ada 2. Tadi apa ya pertanyaannya, Jul? Siapa yang apa itu 2? Oh, jadi gini. Poinnya Siapa aja, yang bisa poinnya merubah?
siapa Oke. yang bisa merubah ya sosok yang sudah tua renta untuk kembali menjadi anak bayi. Oke. Lalu yang kedua pertanyaannya, siapakah yang bisa merubah nasi yang sudah menjadi bubur untuk kembali menjadi nasi? Oke. Berarti siapa ya? Jawabannya pertanyaannya siapa ya? Ini masukan aja. Ini sangat bagus temanya. Kita merubah satu pola pikir yang negatif menjadi positif kan gitu ya. Perubahan yang jelek menjadi baik. Pertanyaan tadi siapa? Kalau jawaban saya adalah diri kita sendiri. Betul. Karena diri kitalah yang mengendalikan jiwa dan raga kita. Betul. Nah, besok saya akan berikan katanya mau berikan satu materi workshop tentang pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, itu menyangkut semua tadi perilaku kebiasaan kita dari bangun subuh jam 5 mulai jam 6 kemudian itu kan perilaku. Nah, perilaku ini bisa dirubah dengan dirinya sendiri sebetulnya. Nah, ini nanti prakteknya nanti bukan sekarang, tapi ini sangat bermanfaat dan memang mulai sekarang dan seterusnya kita harus berubah karena mengikuti zaman yang globalnya sangat dahsyat sekali. Jadi termasuk pola pikir kita ini harus juga berubah. Jadi nanti next mudah-mudahan saya bisa ngisi kalau ada diberi waktu. Sudah dijadwal, Mas. Panitia, saya akan mencoba untuk mentransfer knowledge, pengetahuan tentang hipnosis, bagaimana cara pikiran, perasaan, dan perilaku itu menjadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara proses bekerjanya hipnosis itu. Kalau itu berminat, ya insya Allah saya akan memberikan materi itu di lain waktu. Ya, makasih Jul, thank you. Gus, Oke. Gus kalau di materi gue Gus itu 3H tuh Gus. Heart, head, hand. Itu mengenai perilaku itu di gue punya modulnya, gue punya silabusnya 3H. Iya. Head, heart, dan hand. Itu aja tambahan. Iya. Nanti menyangkut semua Jul, itu sama aja. Ya. Thank you ya Jul, bagus sama. banget. Oke. Ya, ada Agus satu lagi nih, Agus Prayitno. Di atasnya. Ini kayaknya teman saya juga nih, Agus Prayitno nih. Ayo, silakan. Yang namanya sama dulu nih. Yang lain dulu deh. Yang lain dulu. Saya pendengar dulu ya. Pak Agus nih D2 ya Pak? Pak Agus? Pak Komunitas D2 ya? D2 ya? Gimana? Pak Agus jadi ada di komunitas D2 bukan? Oh, bukan. D2 Engine? Enggak. Waktu Oh, itu ya? itu kodenya buat Lemhanas itu, sorry belum dihapus. Oke, siap. Baru dibetulin. Oke, makasih. Siap. Oke. Ya, monggo, yang lain. Silakan. Oke. Ada yang mau bertanya? Bu Dokter, kali ini Bu Dokter Mediana. Ayo silakan. Dinyalakan dulu. Ya. Silakan. Aduh, bagus banget ya ini materinya. Cuma kadang kita tuh untuk merubah diri sendiri itu memang kadang agak sulit ya, untuk apalagi kita kadang berpikir untuk merubah orang lain. Nah itu loh, kadang kita pesimis, timbul rasa pesimis kita, saya ini belum bisa berubah saya sendiri ya, apalagi saya untuk berubah orang lain gitu loh ya. Kadang kita punya pikiran seperti itu. Nah, gimana tuh cara menumbuhkan rasa percaya diri saya untuk bisa mengajak orang lain untuk berubah gitu. Setelah saya melakukan introspeksi saya sendiri, saya bisa nih merubah diri saya sendiri. Saya pelan-pelan saya bisa merubah ini saya. Nah, saya tuh ingin orang lain juga bisa berubah gitu loh, ini loh dengan ini. Nah, itu tuh gimana tuh Om Zul, gimana ini? Jadi gini Bu Dokter. Jadi kalau kita untuk merubah orang, kita memang sulit. Dan itu saya tidak pernah melakukan itu. Untuk merubah orang tuh saya nggak berani untuk merubah orang. Dan itu bukan area saya. Tapi kita sebagai manusia, makhluk Allah, kita mempunyai kewajiban untuk mengasihi dan mencintai. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang salah, pendekatannya adalah itu mengasihi dan mencintai. Karena untuk merubah
180 derajat itu saya sendiri pun saya nggak berani. Gitu. Karena apa? Betul. Karena sendiri pun saya itu masih instruksi diri sendiri juga gitu loh. Saya juga masih banyak kekurangan. Tapi kan setiap manusia itu kan harus ada progres. Oh iya, hari ini saya mau berubah ini. Contoh, saya mau sholat tahajud nih. Saya mau komitmen di usia begini kan, kita udah usia 50 nih, tidur kita kan sudah mulai berkurang ya. Kita mau tidur jam 12, katanya pasti jam 3 kita udah bangun. Dan itu udah pasti ritmenya tuh jam 3 sampai subuh selesai, sampai nanti jam 7, itu kita nggak bisa tidur lagi. Nah, alangkah baiknya di saat ritme kita sudah begini nih, di usia kita udah 50-an, itu yang saya pegang komitmen saya untuk, ya udah deh, gue sholat tahajud dulu, gue sholat taubat dulu, gue sholat hajat dulu, apa yang gue mau ke depan, itu yang saya lakukan gitu. Karena itu udah nggak bisa tidur lagi, ya daripada bengong, daripada kita buka-buka WA, main-main sosmed, udahlah kita cobalah ibadah, kita memperbaiki diri dulu gitu. Nah, untuk merubah orang saya nggak berani. Gitu. Nah, makanya kan seringkali pasien ngeluh di usia ya kita nih 50 ke atas gitu tuh, ada gangguan tidur, itu pasti ada. Nah, saya selalu bilangnya, ya itu Allah kasih, itu bukan penyakit, itu suatu kelebihan Allah kasih. Betul. Kita itu untuk waktu, siapa tahu untuk sholat tahajud, betul, untuk ibadah lagi ya. Nah, itu dibangunkan, jadi itu bukan suatu penyakit, harusnya kita tidak menjadikan itu suatu keluhan. Nah, saya ini gitu tuh. Nah, paling begitu saya bisa menginikan ini motivasi pasien saya tuh begitu aja gitu tuh. Atau gini Bu Dokter nih, atau Bu Dokter punya kiat gini aja. Jika kita nih sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, ya sesuatu itu kan banyak ya, pekerjaan, perubahan, apa segala macam, maka kita harus menyelesaikannya dengan tuntas gitu loh. Apa yang sudah kita mulai, ya. Jadi jangan putus di tengah jalan, jangan juga menyerah dengan keadaan, jangan juga kita hopeless ya, sampai kesuksesan itu ada di genggaman kita gitu loh. Karena pada saat kita berkomitmen, kita bertekad untuk berubah, untuk menyelesaikan sesuatu, bukan hanya niat saja yang ada di situ, ya. Karena di situ ada tekad juga, ada keinginan yang tinggi. Nah, makanya saya nggak pernah mundur dan tidak pernah saya menyerah, mundur selangkah pun dan menyerah untuk melakukan itu. Sampai benar-benar saya merasa, oke, saya sudah bisa komitmen konstan untuk bangun jam 3 menuju jam 5, habis subuh saya nggak tidur. Nah, itu saya udah bisa komitmen itu, udah, karena selanjutnya terbiasa. Jadi selanjutnya akan terbiasa. Rutinitas itu aja sih. Jadi jangan menyerah Bu Dokter, jangan menyerah ya, sampai sukses, sampai di tangan kita itu dapat itu. Oke. Itu aja. Insya Allah ya. Bismillah ya. Terima kasih. Bismillah. Ya, cukup. Ya. Kembali Tante Budi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, atau mau kasih pendapat? Ya, sekedar aja saya cuman appreciate dengan Julfi dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Tadi dilihat Julfi ini sudah menggunakan outcome, bukan goals lagi. Kalau goals hanya mimpi tapi tidak ada proses perjalanan untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau outcome berarti Julfi sudah melakukan dari tindakan, dari prosesnya, dari awal sampai A sampai Z, dia lakukan proses itu dulu. Keberhasilan seseorang itu adalah proses yang dijalankan, bukan hasilnya. Jadi luar biasa buat saya, ini pengalaman yang menarik. Mudah-mudahan ke depan juga Julfi bisa lebih cemerlang, lebih sukses lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bud, gue mau sharing lagi nih Bud, gue mau sharing lagi. Silakan. Jadi dulu gue sering melakukan yang namanya resonansi, tahu ya resonansi ya. Nah di situ ada kata-kata tuh AVI, Alpha Victor India. Itu dari afirmasi dan visualisasi. Itu udah terbukti Bud, di mana-mana teman-teman kalau kita berafirmasi dan bervisualisasi dan melibatkan Allah dengan izin Allah, insya Allah tuh semua tercapai apa yang hajat kita, keinginan kita. Contoh,
Wah, gue inget banget tuh Bud dulu, gue pengen punya mobil mewah, ya. Itu mobil mewah tuh gue gunting Bud. Dari satu koran tuh gue gunting. Gue gunting, habis sholat tahajud, habis sholat subuh, gue tuh minta sama Allah, ya Allah, saya mau berafirmasi dan mau bervisualisasi. Izinkan saya ya Allah untuk ini dan untuk itu keinginan saya. Udah. Jadi caranya adalah apa? Ya kita ngebayangin, bervisualisasi gitu loh. Bervisualisasi. Contoh lagi yang gampang apa sih? Kita mau meeting nih. Zul, Ya. Maaf ya saya interrupt. Berarti itu pakai hati ya, perasaan ya. Nawa itu Iya. ya. Iya. Niat. Itu berperan ya. Iya, karena kalau niat kita nggak ada ya percuma, akan jadi belang belentong juga. Ntar iya, ntar enggak gitu loh. Makanya kan niat itu kan harus kuat di samping tekad gitu loh kan, karena di situ ada yang kita pengen capai, kita pengen ambil gitu loh. Makanya kalau sudah niat jangan sedikit sekalipun kita mundur gitu, jangan putus di tengah jalan. Sampai kesuksesan, sampai yang kita inginkan itu ada di tangan kita. Karena sudah di tangan, udah kita tinggal maintain aja. Oh iya, besok schedule gue begini. Oh besok gue sholat Jumat di sini, gue harus begini. Oh besok zuhur habis makan siang, gue harus cari tempat makan meeting yang ada musolahnya. Itu aja. Gue selalu begitu. Jadi kalau misalkan meeting pun sekarang gue akan cuek. Kalau dulu gue meeting mungkin gue akan lanjutin. Kalau sekarang meeting, sorry ya, gue mau ke toilet dulu sebentar, padahal gue sholat gitu. Karena gue pikir gini loh Mario, ini udah 50 Mario. Teman-teman kita juga sudah ada yang mendahulukan kita gitu. Nah, kalau bisa kita masih ada sisa umur, kita akan lebih baik. Kita berubah dikit-dikit. Gue pikir nggak ada yang lebih inilah. Ya, karena maunya kita bukan juga maunya Allah juga gitu. Kita maunya begini, tapi mau Allah juga beda gitu. Itu juga nggak bisa kita atur Allah juga, enggak. Jadi yang penting ya itu tadi. Nah, sekali lagi ada pelajaran atau ada satu metode yang gue pakai sampai detik ini pun, afirmasi dan visualisasi. Contoh, misalkan Bu Dokter nih mau ada satu operasi besar gitu ya, bervisualisasi aja gitu. Visualisasi masuk ke ruangan bedah. Oh nanti pasiennya penyakitnya ini, operasinya lancar, tersenyum apa segala macam. Insya Allah tuh kayak gitu-gitu tuh ada metodenya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan gue punya itu pun kita bikin ke bank-bank, ke BUMN, dan itu udah hampir 20 BUMN kita pelatihan itu. Gitu. Caranya apa sih? Gampang caranya kalau mau belajar itu. Habis sholat, diam, izin Allah, bayangin itu aja ke gunung. Di atas gunung itu ada air terjun, ada pohon-pohon, ada suara burung, ada gemercik air yang turun dari atas. Rasakan itu. Kedengeran itunya gemercik airnya, anginnya, itu lo ngerasain dinginnya, sejuknya. Nah itu pelatihannya bagaimana? Pada saat nanti kita berdua, gue nggak kasih tahu media gue apa, lo merem, gue setrika, gue pakai medianya setrikaan, gue setrika nih. Otomatis kalau memang lo konsentrasi itu akan begini. Panas banget ya. Lo pakai apa? Gue pakai setrikaan Mario. Gue tadi nyetrika lo. Gitu. Nah itu ada pelatihannya seperti itu. Nah gue kalau ada tugas-tugas berat, event-event besar, target-target besar, yang memang nilainya besar, duitnya gede, komisinya gede, gue biasanya pakai itu gue melakukan itu, berafirmasi. Apalagi kalau udah kenal nih mukanya, oh Mario nih komisinya gini, gayanya gini, rambutnya gini, gue lebih senang lagi. Karena apa? Dapat gitu, sosoknya dapat gitu. Ntar nih ya, gue datang, gue ketok pintu, gue duduknya di sebelah dekat pintu, gue ngomong Assalamualaikum, gue sodorin tanda tangan, Mario langsung tanda tangan. Itu yang gue lakukan. Jadi berafirmasi dan bervisualisasi. Nah itu ada pelajarannya, itu ada metodenya. Gitu. Coba deh, pasti bisa. Belum ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat. Iya. Boleh silakan. Hai, Ji. Waduh. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Salam.
Om, nanya, sebetulnya sangat basic. Apa yang dikatakan Zulfi tadi itu sangat inspiratif sekali gitu ya. Nah, gue cuma pengen aja ya. Bagaimana kalau misalnya Om Zulfi kan udah ahli nih dalam bidang seperti itu ya. Ya share lah ke kita semua misalnya kapan-kapan kita di mentoring sama Om Zulfi gitu supaya kita lebih terbuka lagi gitu. Gitu aja sih Om. Oke. Berminat sekali Om Zulfi. Iya. Gitu aja. Mungkin nanti ada masternya supaya apa nih? Supaya bervisualisasi, berafirmasi dan resonansi, karena kan di otak kita nih kan ada gelombang beta, theta, ya kan? Terus gelombang waktu tidur itu gelombang apa sih? Itu ada pelajarannya tuh, ada itunya tuh, ada ilmunya tuh. Nah, jadi beta. Apalagi sekarang nih orang-orang target di bank ini, gue punya satu materi bagaimana target perusahaan itu bisa tercapai. Kadang-kadang ada perusahaan itu kan yang setahun merugi, setahun untungnya dikit gitu kan. Bagaimana nih bisa perusahaan ini bisa growth gitu kan, bisa berkali lipat. Gue punya tuh metode untuk pelatihan. Bagaimana judulnya adalah pencapaian target perusahaan. Nah, itu ada juga. Itu satu harian tuh kita bisa ini. Nah, nanti masternya ada. Nah, masternya tuh dulu orang TV nih, Aris mungkin tahulah ya, orang TV nih. Jadi dulu gue bikin acara di Antv bersama beliau nih, Nur Cahyo Adikusumo. Nah, itu guru gue tuh, master gue tuh. Nah, dulu di Antv dia bikin sama gue tuh Menembus Batas. Menembus Batas itu tuh orang di Amerika, dia di studio Antv. Master gue tuh bisa tahu Aris tuh lagi pegang telepon, lagi minum. Mas Nur bilang, Riz, Pak Aris kalau lagi nelpon jangan sambil minum dong, sambil duduk. Kok Mas Nur tahu sih saya sambil minum? Nah, kayak gitu. Itu dulu sempat heboh di Antv. Di Antv tuh sempat ribut, sempat paranormal aja, sempat datang ke studio waktu itu. Waktu itu gue, Mas Nur sama Dede Yusuf waktu itu bikin acara itu. Nah, terus di Metro TV, di SCTV, sama di RCTI, sama di Net TV. Pernah ada. Aris mungkin tahu ya Loris ya. Nur Cahyo Adikusumo ya. Lo pasti tahu. 28 tahun Aris, dia pakar intuisi power dia di situ. Nanti kapan-kapan gue share linknya itu ya, kalau pas lagi ada link sama Mas Nur gue kasih lah nanti linknya. Nanti gue bilang dari grup SMA gue gitu. Mario mau telepon, saya mau tanya Mario. Saya appreciate tadi Zulfi mau bantu kita semua untuk kedepannya nanti. Zulfi mau share kan tadi. Ya saya bilang terima kasih. Mudah-mudahan Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat semua nih kita nih. Ya. Sehat semua. Amin. Aku mau tanya dong. Assalamualaikum. Silakan. Saya dengar dari Kang Zulfi dari awal ya, agak terharu juga ya. Saya rasa dari awalnya saya pernah ke rumah Kang Zulfi waktu itu ya, waktu kita ada acara selamatan, waktu itu yang ada acara pengajian altu ya. Saya pikir Kang Zulfi itu awalnya memang orang yang berada gitu ya. Karena kan waktu saya datang ke rumah lingkungannya juga udah baik, udah bagus lah ya gitu. Dan saya juga tahu Kang Zulfi itu pernah suruh dibaca Al-Quran ya, karena beliau kan dulu sahibul bait, jadi suruh baca Al-Quran. Makanya saya pikir kalau Kang Zulfi udah bacaan Al-Qurannya sudah bagus, berarti ini background agamanya juga dari awalnya memang bagus gitu ya. Jadi saya rasa kalau Kang Zulfi bicara sekarang masalah keimanan, masalah usaha yang sukses karena didasari dengan keimanan, didasari dengan keimanan, saya percaya kalau Kang Zulfi itu bisa lakukan kayak gitu. Nah kayak gini Kang Zulfi, saya dengar dari teman, salah satunya Ibu Budi bilang kalau mau usaha masalah permodalan, coba bicara sama Kang Zulfi gitu. Karena saya memang pernah usaha dari awal sampai sekarang pun seperti roller coaster gitu ya, naik turun tuh terlalu drastis gitu ya. Dari mulai menjulang, akhirnya hancur gitu, menjulang, hancur lagi gitu ya. Karena setelah saya pelajari Kang Zulfi bicara tadi,
memang banyak kekurangan kita. Salah satunya agama ya, keimanan kita. Karena kan Kang Zulfi selalu bicara di belakang itu adalah kembali lagi Allah gitu kan ya, usaha. Kita sudah lakukan, tapi mungkin tidak sebaik Kang Zulfi yang lakukan gitu loh. Maksud saya gini, bisa nggak sih, saya ini udah mau mulai usaha, saya ingin benar-benar bersih yang dari namanya riba. Maksud saya bisa nggak Kang Zulfi kasih masukan gimana caranya ya kita nih punya usaha tapi terhindar dari riba gitu, biar usaha kita nih berkah gitu, biar usaha kita ini lancar. Karena terus terang saya selalu terlibat dengan bank, ujung-ujungnya kita ya disita lah, bank bunganya nggak bayar lah, terus berupa denda lah, akhirnya berbentuk banyak penyitaan kayak gitu. Itu kita udah alamin gitu. Nah kita nih pengennya hijrah gitu, hijrah dari awal. Gimana caranya ya kita usaha tapi tanpa melibatkan riba ya? Mungkin Kang Zulfi bisa kasih masukan seperti itu. Mungkin di sesi yang lain saya pengen bicara tentang Zulfi. Mungkin nanti bisa juga saya mungkin dikasih kesempatan buat dari Kang Zulfi, suami saya mungkin bicara dengan Kang Zulfi gimana caranya ya usaha tapi tidak dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan secara tulus ikhlas tanpa ada rasa kewajiban atau beban, tapi memang itu memang kita harus lakukan gitu, biar misalnya kita kenal Allah baru Allah kenal kita kayak gitu. Bukan hanya ibadah kita cuma sekedar ritual gitu loh, tapi tanpa kita khusyuk di situ, tanpa kita akhirnya ya hasilnya seperti itu gitu loh, karena kita melibatkan Allahnya cuma kulit luarnya aja gitu, tidak mendalam seperti Kang Zulfi. Saya pengen kayak gitu, kayak Kang Zulfi gitu loh. Saya pengen saya juga mendapat masukan. Jadi gini ya, kalau saya memang sudah hampir 5 tahun saya hijrah, saya sudah tinggalin yang hubungannya dengan riba. Karena pada saat saya mendengarkan ceramah dan saya buka Al-Quran, itu riba itu tuh bahaya, waduh ngeri. Betul. Buka lah nanti masalah riba ya, buka lah. Ya di situ ada kalimat jangan sekali-sekali memakan harta atau sumber dari riba. Itu semuanya tuh akan berat nanti di sana tuh akan berat. Jadi kalau sekarang teman-teman masih berkecimpung, masih bersentuhan atau masih melakukan, coba deh pelan-pelan dilepas, pelan-pelan, bismillah aja. Toh rezeki Allah yang ngatur. Bukan kita kok yang, bukan si A si B, bukan si A si B yang ngatur. Allah yang ngatur. Mau hari ini dapat berapa, nggak dapat berapa, mau besar mau kecil, Allah tuh udah siapkan kok untuk kita. Jangan khawatir, pasangan kita juga ada rezekinya kok, anak cucu kita juga ada rezekinya kok lewat dia gitu. Nah jadi untuk masalah riba saya setuju, saya sudah hampir 5 tahun saya sudah lepas, saya sudah buang baju saya sudah ganti dengan baju baru. Nah jadi memang mungkin konsep saya berusaha nih ya, saya kan dulu udah pernah punya saya dulu punya konveksi baju anak. Itu awalnya juga nggak sengaja, itu saya masih kerja kantoran. Saya bikin konveksi baju anak, kepengen punya anak cewek, karena anak saya cowok 2, saya kepengen punya anak cewek gitu. Nah, udah ke dokternya bilang program, saya bilang sama dokter program, yakin nggak dok? Udah keluar yang ketiga cewek, emang saya Tuhan? Ya sudah, kalau dokternya nggak yakin sudah, nggak usah, ya udah, gue komit sama istri gue, udah 2 aja lah, cukup lah. Kita cari uang, cari sekolahin, kewajiban kita udah selesai. Akhirnya pelampiasan gue apa? Gue buka toko di Melawai Plaza. Namanya Damas Collection, anak gue. Nah, barang-barang gue, kalau gue kan orangnya nggak mau ngikut ya, jadi follower tuh gue nggak suka gitu. Misalkan Budi jualan A, gue ikut Budi gitu, gue nggak mau. Gue mau Budi jualan A, tapi gue akan modif sedemikian rupa, tapi beda gitu. Dan harganya gue juga harga sama, tapi orang lebih seneng ke gue gitu daripada ke Budi gitu modelnya. Nah, siapa yang punya kepikiran, gue cowok loh, bikin tank top Hello Kitty, tank top anak kecil loh, ini cewek, terus baju celana jeans 3/4 itu gue ke Holland, gue ke Hong Kong, gue cari itu, gue kirim dari sana. Nah akhirnya gue jahit sendiri, gue punya konveksi. Nah gue masukin kemana? Gue masukin ke Pasaraya. Memang agak berat pembayarannya di Pasaraya, tapi kan gengsi gue ada di situ loh. Jul, barang lo ada di Pasaraya ya? Oh gue seneng gue, karena gengsi gue sebagai bukan pengusaha ya, istilahnya gue lagi belajar usaha tapi ada di situ gitu loh barang gue. Tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue cuma satu, gue lihat, gue nggak sengaja gue lihat ibu gue punya baju zaman dulu, ibu kita, nenek kita. Tahu nggak yang dress
panjang itu yang tangan balon, dada smoke, kantongnya 2 di sini. Itu kan zaman ibu kita remaja dulu itu. Akhirnya gue pakai itu modelnya. Akhirnya gue dapat lah tuh Hush Puppies, gue dapat, Oskos gue dapat, terus semua gue dapat tuh yang branded itu. Akhirnya gue bikin seperti itu. Nah, kalau gue dapat bahan yang atasnya gambar apel, bahannya tuh gambar apel, gue bisa nyari kancingnya gambar apel juga. Itu gue jual murah, dari anak bayi sampai umur 11 tahun. Nah, akhirnya dapatlah di situ gue pelanggan-pelanggan artis gue dapat. Jadi anaknya Nia Daniati, Ferdi Hasan, itu di rumah gue, di toko gue tuh kecilnya tuh. Akhirnya gue masuk ke TV Indosiar, Tersanjung. Nah, Tersanjung tuh bahan dari gue tuh, baju dari gue tuh, si Mega Utami tuh pemerannya tuh yang cengeng tuh, yang nangis terus tuh. Itu dari seri pertama, seri kedua, seri ketiga pakai baju gue. Terus iklan Walls tuh gue juga tuh, anaknya si Marisa Haque tuh pakai baju gue. Nah, cuma karena permasalahan di konveksi itu kan sama tukang itunya yang susah. Jadi dikit-dikit keluar tukang potongnya karena terlalu kecil itu bahannya. Kalau anak dewasa kan enak potongnya sekian gitu kan. Karena gue tutup, gue bangun lagi lah tuh yang lain itu, usaha dealer motor gue bangun. Terus gue punya. Nah sekarang sorry sekali lagi sorry. Udah 5-12 udah 17 jadi tinggalin lah riba tinggalin aja lah riba. Ya benar saya akan lakukan riba itu. Tinggalin lah, bismillah rezeki ya Allah yang ngatur. Kelihatannya semakin seru ya, semakin seru. Ini ada yang WA saya minta nomor telepon. Zulfi boleh nggak nih? Saya langsung boleh ya. Jadi kalau ada yang mau Insya Allah boleh. telepon. Iya, lain waktu saya mau konsultasi nih. Oke. Wah, kita konsultasi nih. Kelas lo Jul. Konsultasi. Usaha itu kan Mimi usaha itu kan nggak perlu pakai modal juga. Nggak usah pakai modal juga. Teorinya seperti itu, tapi saya nggak pede lah. Begitu. Ya harus pede dong. Ya, melibatkan Allah maksudnya kan gitu ya. Mestinya sih. Kesimpulan aja nih, kesimpulan nih. Apa yang Om Jo katakan itu bagus dan benar. Iya. Sorry jadi nambah dikit ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai kesimpulan dari gue ya, langsung hari saja ya. Pembicaraan Om Jo dari awal yang perlu gua harus sadari untuk kalangan kita yang saat ini di usia ya baru baya ya. Kalau kita tadi bicara modal, ada orang yang berusia segini mau berkembang ya mungkin paling ya. Ya, betul. Jadi yang penting yang dasar sekarang ini atau yang kita butuhkan saat ini, yang kami nih kita mungkin teman-teman juga mensiasati itu yang di dalam kondisi pandemi ini, apa yang Jul bisa sharing yang jarak terdekat lah. Mungkin ada orang yang dagang baju, dia harus bagaimana, ada orang yang mungkin ada dagang roti bakar yang pasti berdampak juga itu. Acong. Ya siapapun entah apa. Jadi gini, bro, jadi gini Bro Haris nih. Jadi kalau gue disuruh dagang apa namanya roti bakar, gue nggak akan bikin roti bakar yang biasa seperti roti bakar Edi, enggak. Gue akan bikin seperti Janji Jiwa. Karena modalnya pun sama, capeknya pun sama, tapi kemasan beda, rasa beda. Karena di situ ada mayones, di situ ada rasa barbecue, di situ ada saus gitu loh. Jadi kalau cuma bakar roti bakar mentega itu biasa. Kalau gue malah sekarang kepengen ya Janji Jiwa aja tuh, gue copy paste aja itu. Dan itu udah banyak yang berhasil. Ya sekarang kayak masalah frozen nih ya, Frozen sekarang apa sih nggak laku loh Frozen itu. Nah sekarang gue lagi mulai nih karena udah banyak permintaan kan, yang robot sama mayones kan, sama pastel kan. Ya udah. Sampai gue nambah kulkas itu lagi tuh, freezer satu lagi tuh. Karena gue main di online juga. Nah jadi Riz, dalam posisi lagi pandemi seperti ini Riz, kita harus inovatif Riz, kita harus kreatif. Jadi kalau kita cuma dagang roti bakar yang sama dengan yang lainnya, ya begitu juga sama. Begitu juga dengan minuman gitu. Harus kreatif, dirubah dikit-dikit gitu, dimodif dikit-dikit gitu. Supaya jadi pembeda, kita jadi pembeda gitu. Apa lagi guys?
lebaran aja, ngobar. Nah sekarang nih Riz, di Bekasi itu ada pabrik itu tuh, lapis legit tuh. Lapis legit murah, tapi enak. Nah jadi kalau gue bilang nggak pakai modal, lo beli satu, lo cobain enak, nggak mengecewakan, lo masuk ke sosmed, lo masuk ke IG, Facebook, lo share ke IG, ke mana ke teman-teman grup, gak usah pakai modal. Dapat pesanan baru pesan, lo bayar ya, tinggal gue kirim, nggak perlu modal, gue aja nggak perlu modal juga. Yang penting yakin gitu sama produknya, kita yakin. Gitu. Jadi reseller ya? Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan malu lah, jangan gengsi, itu aja saran. Sama attitude karakter juga perlu itu. Attitude karakter dalam kita berbisnis itu penting. Ya, jangan tipu-tipu. Kalau dikasih kepercayaan, kita jaga kepercayaan itu. Ya, jangan sampai miss gitu, karena orang kapok. Oke, kayaknya nanti kita ada kesempatan yang berikutnya ya. Jadi nggak hanya sekali nih jadi pembicara di Ngobar 185. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk jadi pembicara di kesempatan yang lain ya, Om Zulfi. Oke, sedikit kesimpulan seperti ini mungkin yang saya ambil. Ketika kita ingin merubah diri kita, maka Allah akan merubahnya, gitu kan? Membuka jalannya, ya kan? Tapi kita harus pegang komitmen sama konsisten, seperti itu. Terus ada satu hal yang tadi why itu yang memang sebagai pendorong apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yang mau kita rubah harus pikiran. Gitu ya, harus ya. Betul. Pikiran kita. Oke, kayaknya itu aja. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah, jadi tidak ambil yang kalahnya, ya. Terus kita menjadi sesuatu yang baru. Kalau saya bilang be the new you, saya selalu bilang saya pengen jadi sesuatu yang baru. Be the new you, ya nggak Ki? Aku udah pernah ngomong sama Kiki ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi, besok masih ada Ari Suteja, teman kita yang lain. Beliau juga seru banget, kita tahu bahwa beliau adalah seorang pianis dunia ya, yang bukan hanya Indonesia yang tahu dia, tapi sudah dunia. Tapi di balik itu dia punya cerita yang lain ya, yang perlu kita tahu bagaimana dia menghadapi hidup ini ya. Oke, kita ketemu besok. Terima kasih Zulfi atas kehadirannya, atas sharingnya yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Foto-foto. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Selamat buka puasa. Foto dulu ya. Yuk. Pak Haji Monti. 3, 2, 1.